Halo, selamat siang. Saya Mahendra Datu. Kembali lagi saya bertemu dengan Anda dalam review buku, masih buku Successful Communication oleh Ken Lawson. Ya, Successful Communications oleh Ken Lawson. Kalau tempo hari kita bicara mengenai bab 6, mengenai dealing with questions. Kali ini saya ingin berbicara mengenai bab 3, yaitu verbal and non-verbal communication. Verbal and non-verbal communication. Teman-teman semua, komunikasi ini menarik, ya. Saya sangat menyukai topik ini. Saya juga sangat menghargai cara orang berkomunikasi, begitu uniknya, so artistik, ya. Komunikasi itu meskipun banyak yang mengatakan itu seni, tetapi Ken Lawson membuatnya menjadi scientific dan bisa dipelajari. Di dalam bab 3 mengenai verbal dan non-verbal, ya, yang diucapkan dan yang tidak diucapkan, ya, communication. Dia mengatakan soal definisinya dulu, ya. Definisinya secara umum dikatakan bahwa communication is the art of passing information and ideas from one person to another. Tapi Ken Lawson tidak puas dengan definisi umum itu. Dia mengatakannya begini. Communication is the art of passing information and ideas from one person to another so that they can be received, diterima, in a manner they were meant. Diterima seperti maksud dan tujuan dideliverkannya komunikasi itu. Dia melalui risetnya mengatakan begini. Saat seseorang berkomunikasi secara verbal, ya, itu yang dihitung hanya adalah 7%. Jadi, kata-katanya begini, the actual words used convey 7% of the meaning. Artinya, kata-kata yang terucap dari bibir kita, itu 7% itu yang terdeliver. Sementara, the tone of the words conveys 38%. Jadi kata-kata realnya itu 7%, tone-nya itu komponennya sebesar 38%. Lalu lucunya begini, 55% itu adalah body language. Body language paling banyak. Ya. Jadi kalau kita mau bicara dengan body language, pada dasarnya itu yang menurut risetnya Ken Lawson itulah yang paling kuat. Tone juga besar, 38%. Sementara kata-kata itu hanya 7%. Wow, luar biasa kecil, ya. Luar biasa kecil. Tapi begini teman-teman semua. Saya ingat di corporate Amerika tahun 90-an sampai tahun 2000 itu ada semacam pepatah, ya, di manajemen. Every management problem is communication problem. Tentu tidak sedangkal itu, tapi saya percaya, ya, selama 3 bulan, 4 bulan terakhir ini kita mendengarkan istilah penyakit COVID, ya, virus COVID yang membuat menjadi penyakit. Virus ini akan berdampak lebih besar lagi kepada orang atau pasien yang sudah terserang COVID, tetapi memiliki penyakit penyerta sebelumnya. Ya, penyakit penyerta misalnya jantung, diabetes, asma. Penyakit penyerta ini disebut comorbid. Ya, penyakit penyerta ketambahan COVID menjadi lebih parah dampaknya. Nah, communication ini sebenarnya adalah penyakit penyerta itu di dalam setiap operation problem di manajemen. Misalnya begini, finance problem. Kalau hanya financial kalkulasi matematika, logic, sense atau make sense-nya jalan, tapi ada communication problem jadi masalah juga. Ya. Operation problem, kalau melibatkan communication problem juga jadi lebih parah. Apalagi infrastructure, ya, delegation, unit manufacturing problem, production problem, selama itu ketambahan comorbid dalam tanda petik, yaitu penyakit komunikasi yang ada di organisasi atau di perusahaan, maka dampaknya lebih parah. Di situ disebutkan bahwa setiap proses komunikasi itu melibatkan dua arah. The transmitter, ya, pemberi, dan receiver yang menerima. Keduanya harus memastikan
bahwa informasi dalam perjalanannya itu kodenya persis seperti ketika keluar dari mulut si penyampai informasi dan masuk ke telinganya penerima informasi. Kalau di militer di Amerika ya, saya melihat itu dari Hollywood sebenarnya. Tapi ketika saya berada di sana, ternyata itu menjadi jamak dipakai di corporate. Misalnya seseorang menjelaskan sebuah instruksi, katakanlah direktur, kepada bawahannya. Mereka tidak lagi mengatakan untuk mengkonfirmasi apakah yang dia katakan itu dipahami oleh stafnya dengan kata-kata atau dengan pertanyaan, "Do you understand?" Karena itu termasuk menghina bagi mereka. Seolah-olah semua orang bego sehingga tidak understand. Tapi setelah dia menyampaikan instruksi, dia mengatakan begini, "Do you copy?" Ya, "Do you copy that?" Jawabannya, "Copy that" atau "Roger that." Ya, "Copy that" atau "Roger that." Untuk mengatakan bahwa kita mengcopy persis makna dari apa yang ingin engkau sampaikan dan telinga kami yang mendengarkan informasi itu. We copy that. Ya, presisi, akurasi dari informasi itu sangat penting. Ya, dan yang menarik lagi dari surveinya Ken Lawson adalah 3/4 dari komunikasi verbal itu either lost, ya, hilang, ignore, diabaikan, or misunderstood, disalahpahami immediately, sesegera mungkin. Begitu dikatakan itu, misalnya saya menyampaikan suatu pesan secara verbal, itu 3/4-nya itu sudah hilang, diabaikan, atau disalahpahami sesegera mungkin. Sisanya, yang 1/4 lagi, itu akan dilupakan dalam beberapa minggu. Wow, kalau begitu, ada sains di balik ilmu komunikasi ini, kenapa kita tidak perbaiki? Ya? Dan siapa yang paling bertanggung jawab akan misunderstanding di dalam proses komunikasi dua pihak itu, ya, si transmitter dan si receiver. Menurut Lawson, yang paling bertanggung jawab adalah si transmitter yang memberikan pesan, memberikan informasi. Dia harus memastikan bahwa apa yang dia katakan itu adalah ditranslate, dikonvert sebagai kode persis apa yang ia ingin orang lain dengarkan dan pahami. Dia yang harus bertanggung jawab. Kita tidak bisa menyalahkan sebagai transmitter, wah kamu bego, kamu nggak paham-paham dikasih tahu. Jangan-jangan cara kita menyampaikan tidak benar, ya, kurang baik. Ya. Ada 2 cara proses yang diperkenalkan Lawson, bagaimana seorang penerima itu mendengarkan pesan atau informasi, dan itu harus melibatkan otak dulu untuk menginterpretasikannya. Ya. Sebelum bereaksi, otaknya si penerima itu harus menginterpretasikannya dulu. Maksudnya apa ini? Ya. Dia menyebutkan ada 5 proses. Ya. Silahkan lihat. Kalau Anda lihat yang saya kasih kuning-kuning, itu nomor 2. Saya hanya akan membacakan nomor 1 dan 2. Nomor 1, cara mengujinya adalah pertanyaan. Did the ears hears correctly? Apakah telinga dia mendengarkan secara benar? Nomor 2, nah ini yang penting. Does the message make sense? Apakah pesan yang saya dengar dari si transmitter itu make sense atau tidak? Kenapa? Lawson, ya, Ken Lawson, itu melihat bahwa ketika sebuah pesan, informasi, it doesn't make sense, itu membuat otak berpikir bekerja lebih lama untuk menganalisis, make sense nggak? Kalau nggak make sense, kenapa ya kok nggak make sense? Itu yang membuat waktu hilang. Lost in interpretation, lost in conversion. Dalam film disebut lost in translation. Otak perlu waktu yang lebih banyak. Jadi kenapa seorang transmitter, pemberi message, pengirim message, harus tetap bertanggung jawab. Jadi, does the message make sense? Kalau it doesn't make sense, jangan salahkan si receiver. Kita harus belajar membuat cara dan konten yang diterima secara make sense. Kalau tidak make sense, wow, bukan salah mereka, salah kita sebagai transmitter. Buku ini sekali lagi bagus sekali ya. Saya sudah bahas bab 6 tentang dealing with questions. Ini bab 3 ya. Bab 3 ini juga penting karena verbal dan non-verbal communications. Di kesempatan berikutnya, saya akan membahas lagi bab-bab yang lain. Silahkan cari buku ini available di internet.
Bagus sekali, recommended. Terima kasih.